Di mana Sartaj? Banyak sekali orang di sini, tapi tidak bisa menemukan satu orang pun. Pergi. Ini waktunya kau kembali dengan membawa Sartaj. Jangan tunjukkan wajahmu. Pergi. Rahasia apa ini, Ibu Ratu? Pasti sangat menarik, bukan? Untuk itu, menantu perempuan membantu untuk melarikan diri dan ibu mertua ingin menahan. Apa yang kau bicarakan, Yang Mulia? Aku tidak mengerti apapun. Haruskah aku katakan bahwa ibu memang tidak mengerti? Ibu Ratu, aku tahu apa yang ibu tahu mengapa Gayatri menentang keputusanku dan membantu Sartaj untuk melarikan diri. Hal apakah yang ibu tahu dan Gayatri tahu tapi aku tidak ketahui hal itu? Ibu Ratu, tolong katakan padaku. Ada satu hubungan terakhir di dunia ini di mana aku memiliki iman. Ibu Ratu, kesunyianmu hari ini mematahkan imanku. Di saat seorang ibu bisa menyembunyikan rahasia dari anaknya, lalu apa yang bisa kuharapkan dari dunia ini, Ibu? Kau marah kepada ibumu hari ini. Tapi setidaknya kau masih menganggapku kerabatmu. Apabila rahasia ini terkuak, kau akan mengetahui bahwa ibu ini sama sekali tidak ada hubungan denganmu. Kakak? Aku terus menunggu dari kemarin dengan layang-layang. Tapi tidak ada satupun yang membawaku ke istana. Lalu? Ini pasti festival Sangkran Gayatri yang pertama. Begitu banyak hidangan yang perlu disiapkan di istana kerajaan. Kakak, layang-layang yang ada di istana kerajaan pasti terbuat dari emas, kan? Bibi datang, Bibi datang, Bibi datang. Ya ampun. Gayatri sudah datang? Gayatri, bagaimana kau bisa datang kemari? Dan kenapa kau berjalan memegang kotak besar dan piring? Gayatri, bagaimana kabarmu? Mana Yang Mulia? Kenapa datang sendiri? Apa semuanya baik-baik saja? Apa ini? Undangan pernikahan. Pernikahan? Undangan pernikahan? Pernikahan siapa? Pernikahan suamiku. Pionmu sudah memutuskan untuk menjadi pemain sendiri sekarang. Meskipun Rageswari meresahkan, Yang Mulia dan Gayatri seperti yang aku inginkan. Tapi lagu kenangan yang dia nyanyikan, aku tidak lagi menjadi bagian dari itu. Ia hanya bergantung kepadaku, namun menyuruhku untuk mengikuti perintahnya. Rageswari, kau harus sadar bahwa aku dapat membuat pelayan menjadi ratu. Lalu aku akan dapat mematahkan egonya dan membawa dia kembali ke tempat yang seharusnya. Aku bisa menyelesaikannya. Aku membuatmu menjadi ratu. Dan aku akan membawamu kembali ke tempat sekarang. Aku akan mengajarimu pelajaran yang akan selalu kau ingat. Gayatri yang malang tidak bahagia, kasihan sekali. Satu masalah belum selesai. Diam. Jangan bicara seperti itu.
Gayatri, kau sudah cerita semuanya, tapi kau tidak bilang apa rahasianya. Dan kenapa kau bilang kau juga tidak bisa memberitahu rahasianya? Kau tidak bisa memberitahu ibumu. Kau juga kehilangan suamimu. Tapi kau tetap diam, katakan. Ibu, demi Tuhan, jangan tanya padaku soal ini. Karena aku tidak bisa memberitahu ibu. Dan aku tidak ingin berbohong kepada ibu. Kemarilah sayang. Ayo. Memangnya apa yang kurang dalam pengabdianku? Kau menuliskan kesedihan yang begitu besar pada putriku. Katakan. Ibu Dewi telah menulis ujian dalam nasibku. Bukan kesedihan. Suamiku telah memilih untuk tidak meninggalkanku. Hari ini kami saling mencintai. Matahari tertutup saat menggelap. Itu bukan berarti mataharinya pindah dari tempat ini, bukan? Cinta kami juga sama hari ini. Tidak akan berkurang. Tapi hari ini juga, aku adalah wanita yang sudah menikah. Dengan hatiku, janjiku, dan perbuatanku, Ibu. Tidak apa-apa, Ibu, jika aku berbagi suami. Tapi hari ini hanya yang mulia yang ada di hatiku. Ibu Dewi telah menguji imanku. Dan Ibu, aku berhasil dalam ujian ini. Hatiku mengatakan, kematian Afdes bukan kecelakaan. Itu adalah awal dari konspirasi besar. Begitu aku butuh kebenaran dari kematian Afdes, maka dasar di mana hubungan ini terbentuk, maka dasar tersebut hanya akan hancur, Ibu. Tapi tidak semuanya. Dan aku yakin cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Dan itu pasti, Ibu. Ibu tidak boleh khawatir kepadaku. Jangan khawatirkan aku. Ia akan khawatir kepadaku sekarang. Ibu Dewi akan mengasingkan suamiku dariku. Tapi nanti kuasanya akan mengembalikan suamiku. Putri di rumah ini sudah pergi. Seorang wanita yang sudah menikah datang ke rumah ini. Dan hari ini dia ingin menemui anak mantunya di rumah. Tidak ada kekuatan lain di dunia ini kecuali yang beriman. Kau akan dapatkan suamimu lagi. Ini kepercayaan ibu. Ingat, yang ibu berikan itu bukan barang biasa. Semoga Dewi memberkatimu. Kau sedang bertarung dalam hidupmu. Pertarungan untuk memenangkan suamimu.
Hari ini seorang wanita yang sudah menikah berjanji kepada suaminya dan berkata bahwa dia tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Patung bisa dicuri, tapi bukan kesetiaan yang mulia dari hatiku. Yang mulia adalah milikku dan akan selalu ada. Hei, bukankah wanita itu adalah ratu? Bagaimana bisa? Dia bukan ratu, sama sekali bukan ratu. Dia adalah pelayan yang mulia sekarang ini. Dia pelayan. Begini kakak, kau tidak bisa mengatakan apapun tentang raja. Dia muak dengan istrinya yang dulu, jadi dia membawa istrinya yang baru. Raja sangat menikmatinya. Maafkan aku. Tidak masalah. Katakan padaku. Katakan bagaimana Afdes terbunuh. Bagaimana Afdes terbunuh. Katakan padaku. Aku tidak tertembak oleh peluru yang mulia raja. Dan aku tidak tahu siapa yang membunuh Afdes. Ketika aku sampai di sana, mayatnya sudah tergeletak. Kau berbohong. Katakan yang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di istana itu. Kecurigaanku berarti benar. Ada konspirasi besar yang terjadi di istana. Dan ada beberapa rahasia lain yang terkait dengan kematian Afdes. Dan rahasia itu akan menyelamatkan hubunganku.
Kau sudah kehilangan pikiran? Atau menjadi gila di usiamu, ha? Drama apa ini? Calon ratu, ini bukan drama, ini adalah tradisi. Lagu-lagu tersebut akan dinyanyikan saat pengantin baru dan ratu baru tiba. Ketika harimau betina berhenti untuk mengaum, dia pasti sedang mencoba untuk membuat konspirasi. Calon ratu, harimau betina ini akan menjadi tua dan melunak tentunya. Bahkan jika dia melunak, dia tidak akan berhenti menjadi agresif. Hari ini kau sudah salah paham. Caraku yang kemarin itu padamu adalah salah paham. Maksudmu? Kemarilah, aku akan memberitahumu. Kemarin kau adalah Rageswari yang datang dengan saudaranya untuk meminta bantuan padaku. Tapi hari ini aku mengerti bahwa kau bukanlah Rageswari lagi. Kau adalah calon istri yang mulia dan calon Ratu Amerkot. Maka aku harus menghormati ratuku. Kau telah mengasingkan yang mulia dan juga Ratu Gayatri. Tapi ini hanya bagian pertama dari kisah balas dendammu. Seluruh cerita belum kau tulis sepenuhnya. Lihat, seluruh Amerkot hari ini ada di tanganmu. Rageswari, kau telah mencapai ketinggianmu tersebut. Tapi kau sudah melupakan satu hal. Apa yang aku lupa? Cara keinginanmu mencapai batas langit hari demi hari. Tapi agar kau tetap di sana, kau butuh dukunganku. Jika aku tidak mendukungmu, kau tidak akan bisa kemana-mana, calon ratu. Oh, tidak apa-apa. Aku memang sudah tua, tapi kehebatanku jangan diragukan. Jika aku ingin membunuh seseorang, aku bisa. Oh, hari ini pun aku bisa melakukannya. Heh, sekarang kau bisa lihat kan semua kehebatanku walaupun aku sudah tua. Maka dari itu kau jangan main-main denganku. Entah bagaimana, secara kebetulan Afdes mengetahui hal ini. Dia tahu aku punya rahasia, tapi dia belum tahu apa rahasia tersebut. Sejak Afdes mengetahui bahwa Ibu Ratu memiliki rahasia mengenai dari mana saudara perempuannya berasal, dan hari di mana Afdes menghilang, pada hari yang sama, saudara perempuannya menuduh Sartats telah melecehkan harga dirinya. Ratu Gayatri, tolong aku. Aku telah diserang. Sartats, Rageswari, Afdes. Mereka bertiga terhubung dengan seseorang. Dan hanya Rageswari yang dapat memberitahuku yang sebenarnya. Ibu Suri, tolong maafkan aku. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Tidak seperti ini. Kau meminta maaf dulu padaku. Maaf. Apa yang kau katakan? Aku tidak dengar. Katakan lebih keras lagi. Maaf. Sekarang, kau bersumpahlah demi almarhum kakakmu. Untuk selanjutnya, kau tidak akan pernah melawanku lagi. Aku bersumpah pada kakakku. Bersumpahlah juga bahwa kau akan selalu mendengarkanku. Aku akan selalu mendengarmu. Baiklah, aku akan memaafkanmu. Apa yang kau lakukan? Aku mengingatkanmu beberapa hal yang sudah kau lupakan. Bayangkan saja sebelum menggenggam bahwa binatang yang jinak tidak pernah menyerang tuannya. Tapi kau juga harus ingat, seorang pawang ular juga menjinakkan ular dengan hati-hati agar tidak menyakitinya. Aku juga telah melihat banyak ular yang berbahaya menari dengan lagu-lagu pawang ular. Dan aku juga melihat banyak orang yang meninggal karena racun. Kau sudah melihat kebencianku, tapi kau belum melihat kegilaanku. Kau tidak tahu sampai mana batas yang bisa kutempuh. Jika aku bisa pura-pura
menuduh Sartats menyiksaku di depan pengadilan, maka kau harus tahu bahwa aku pasti bisa melakukan apapun. Rageswari, permainanmu telah berakhir. Orang yang merupakan seorang pelayan tidak bicara begitu dengan seorang ratu. Orang yang merupakan seorang ratu tidak akan menodai kehormatannya sendiri dengan mengatakan kebohongan di depan seluruh pengadilan. Gadis yang dapat menjebak pria yang tidak bersalah, yang dapat menyaksikan dirinya sendiri di depan seluruh pengadilan, ia bisa melakukan apa saja. Dia juga dapat membunuh saudara laki-lakinya. Gayatri! Ada apa? Tertegun? Rageswari, kebohongan itu seperti cermin. Tidak lama setelah mendapat kutukan, kebenaran itu akan hancur. Kau telah melihat pengorbanan seorang wanita yang sudah menikah sampai hari ini. Jika wanita yang sudah menikah menatap matahari, kemudian matahari itu juga terbakar, lalu bagaimana statusmu? Kau memiliki kebohongan dan tipu daya. Aku memiliki kebenaran dan pengabdian. Hubungan ini yang ingin kau hancurkan begitu saja. Tuhan sendiri yang telah membuat ikatan itu. Dan ikatan yang diciptakan iblis tidak akan bisa menghancurkan mereka. Aku sudah mencurigaimu, Rageswari, tapi aku mendengarnya darimu hari ini. Sartats bahkan tidak menyentuhmu ketika dosa tidak dilakukan. Lalu untuk apa hukuman itu? Aku akan pergi dan mengatakan kebenarannya kepada Yang Mulia. Lalu apa yang akan terjadi? Apa Yang Mulia akan percaya? Dan kau akan bicara seperti ini? Yang Mulia, semuanya itu tidak benar. Rageswari hanya berpura-pura. Apa dia akan percaya padamu? Tidak, bukan? Iya, aku memang bohong. Tapi kebohongan itu, dialah yang mengungkap. Jadi mari kita pikirkan, apa Yang Mulia akan setuju dengan yang kau ucapkan. Setelah itu apa? Kebenaran bahwa Yang Mulia sudah membunuh saudaraku tidak berubah, bukan? Yang Mulia harus menderita dengan hukuman itu. Gayatri, apa kau mengubah seluruh dunia di sekitar Yang Mulia? Tidak, kau tidak bisa mengubahnya. Karena pernikahanku akan terjadi. Kau akan menghukum suamiku? Rageswari, apa kau lupa? Aku telah melakukan 7 putaran dengan Yang Mulia. 7 janji bersama dengan 7 putaran pernikahan. Dan di setiap putaran aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakiti suamiku. Pernikahan ini akan dibatalkan walau aku harus melalui banyak kesulitan. Gayatri, itu sangat mudah dikatakan. Kau adalah gadis yang lemah. Tidak mungkin bagimu untuk melewati kesulitan ini. Orang yang malang sepertimu menjadi takut untuk mengalirkan darah. Rageswari, wanita yang sudah menikah dan warna merah terikat selamanya. Lupakan soal untuk menghukum Yang Mulia. Kau bahkan tidak bisa menyentuhnya.
Ingat itu. Kau yakin dapat tinggal sendiri? Di ketinggian seperti ini, katakan padaku, calon ratu, katakan. Apa kau butuh bantuanku, ratu? Katakan padaku. Pergi dan tetap membuat Yang Mulia sibuk. Aku akan memberhentikan Gayatri. Ibu Suri, Mau kemana kau lari-lari? Apa semua baik-baik saja? iya Ibu Suri, semuanya baik-baik saja. Ini sangat penting bagiku bertemu dengan Yang Mulia. Aku akan bicara denganmu nanti. Ini juga penting. Aku ingin bicara kepadamu. Ibu Suri, tidak sekarang. Aku akan bicara denganmu nanti ya. Dengar, jika tidak bicara sekarang kita akan terlambat. Sesuatu terjadi di istana ini, di mana kau belum mengetahuinya. Apa yang kubicarakan? Rageswari. Boleh aku masuk? Rageswari, katakan padaku, apa yang bisa kulakukan sekarang? Yang Mulia, aku kesakitan. Aku mencari pelipur lara saat aku merasa kesakitan. Dan saat sedang tidak sakit, aku mencoba memperolehnya. Tapi aku harus datang padamu karena kau sudah menyembuhkanku. Kau sudah menyembuhkan luka hatiku. Sekarang cobalah sembuhkan luka di tubuhku, Yang Mulia. Rageswari. Kemarin, aku duduk di tumpukan kayu. Aku jadi terbakar. Itulah kenapa aku datang padamu, Yang Mulia. Aku akan mengobatimu. Rageswari? Gadis itu adalah teka-teki. Kau pikir sendiri, gadis yang siap dibakar di atas tumpukan kayu milik saudara lelakinya itu. Dia setuju untuk menjadi pengantin sebelum tumpukan kayu tersebut mendidih. Jelas dia merencanakan sesuatu, konspirasi untuk melawan istana ini. Kecurigaanmu sangat tepat, Ibu Suri. Rageswari telah berbohong. Sartats tidak melakukan kesalahan kepadanya. Apa yang kau katakan? Tidak perlu khawatir. Kebenaran akan terkuak secepatnya. Aku ingin bertemu dengan Yang Mulia sekarang. Aku akan bicara denganmu nanti. Kau adalah calon ratu. Kau bisa meminta obat-obatan dari siapapun. Kenapa kau harus datang kepadaku? Walaupun calon ratu, tapi aku juga calon istri. Dan ada beberapa luka yang hanya berhak dilihat oleh suaminya. Yang Mulia, oleskan obatnya. Aku akan memanggil pelayan untuk itu. Kenapa? Saat kau diberikan luka, kau harus mengoleskan obatnya.
Yang Apa yang kau lakukan di sini, pelayan? Apa tugasmu sudah selesai? Yang Mulia, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tidakkah kau lihat kalau aku sedang sibuk sekarang? Ini sangat penting, Yang Mulia. Apa ada yang lebih penting bagi Yang Mulia selain pernikahannya sendiri? Pergi dan atur pernikahannya. Tolong dengarkan aku sekali saja. Apakah itu hal yang ingin aku dengar selama ini? Tidak, tapi... Jika tidak, maka aku tidak ingin mendengar apapun sekarang. Lupakan untuk setuju. Dia bahkan tidak mau mendengarkanmu. Ngomong-ngomong, ada sihir yang kuat pada tangan Yang Mulia. Saat dia mengobatiku, hatiku juga merasa terobati. Sekarang pergilah, cepat atur pernikahanku itu. Kalau tidak beres, maka nama Yang Mulia juga jelek, bukan? Ratu Gayatri tidak akan tinggal diam. Sebelum dia menghentikan pernikahan tersebut, kita harus menghentikannya. Ibu Ratu? Aku akan memberitahumu sesuatu saat ini. Di mana banyak hal yang dapat berubah. Apa? Aku tidak tertembak oleh peluru, Yang Mulia Raja. Dan aku tidak tahu siapa yang membunuh Avdes. Ketika aku tiba di sana, mayatnya sudah tergeletak. Jika aku bisa berpura-pura menuduh Sartas telah melecehkanku di depan pengadilan dan semua orang, maka aku pasti bisa melakukan apa saja. Ya, aku sudah berbohong. Tapi kebohonganku tidak akan terungkap. Ibu Ratu, saat ini aku yakin akan satu hal. Rageswari telah melakukan tuduhan palsu kepada Sartaj. Yang Mulia tidak akan percaya kepadaku. Itulah mengapa aku harus mengumpulkan bukti-bukti terhadap Rageswari. Apakah Ibu ingat, Yang Mulia telah mengatakan bahwa ia telah pergi ke sana untuk menembak Sartaj? Dari mana datangnya Avdes? Misteri ini sangat sulit, Ratu. Untuk memecahkannya, kau harus pergi ke hutan tempat di mana Avdes mati. Ketika darah mengalir, dia meninggalkan banyak tanda, juga banyak indikasi. Iya, Ibu Ratu, aku ingin pergi. Tapi bagaimana caranya? Rageswari tidak akan pernah membiarkanku pergi dari sisinya. Jika ia tidak bisa mengawasiku, dia akan minta orang lain untuk melakukannya. Itulah yang dilakukannya, Ibu. Ibu Ratu, ada orang lain di istana ini. Dia sedang berbincang dengan seseorang. Tapi siapa orang itu? Aku tidak berpikir Gayatri tahu bahwa kau sedang bicara denganku. Itulah mengapa aku akan mengawasi Gayatri. Gayatri akan berusaha untuk aman darimu, tapi tidak denganku. Lagi pula aku sudah membaik, bukan? Adalah menjadi tanggung jawabku sebagai seorang ibu ratu. Mengirim kau ke depan semua orang. Aku akan melepas kepergianmu besok pagi. Di depan semua orang.
Pelayan, lakukan dengan cepat. Waktunya sedikit dan banyak yang harus dilakukan. Kau tahu kan, kau harus mengatur pernikahan ini dengan baik. Aku telah memiliki banyak hal. Tapi aku baru pertama kali melihat seorang istri mengatur secara untuk pernikahan nyonyanya. Tunggu, berikan ini kepadaku. Suamiku, aku tidak akan membiarkanmu memberikan kalung tersebut pada orang lain. Aku akan bunuh diri. Aku juga akan membunuhmu. Anakku, ada apa ini? Begini, Bu Suri. Aku berharap bisa memberikan kalung ini pada calon ratu sebagai hadiah untuk pernikahannya. Kalau aku butuh dukungannya, maka aku harus membuatnya bahagia, kan? Lalu suamiku, berikan tanganmu, berikan turbanmu. Mengapa harus perhiasanku? Kenapa kau terus mempermasalahkan kalung berlianmu, ha? Tidak ada seseorang yang dapat bertarung dengan nasibnya. Cara Gayatri menerima kekalahan dengan takdirnya. Kau juga menerimanya. Gayatri? Ibu Suri, penglihatanmu itu sudah melemah. Dia itu bukan Gayatri. Aku baru saja melihat Gayatri keluar. Berikan padaku, suamiku. Kemana perginya Gayatri? Menurut para pasukan, Yang Mulia hanya menembak di sini. Apakah ini peluru yang ditembakkan dari pistol Yang Mulia? Ataukah itu adalah peluru orang lain? Jika peluru ini akan mengenai Afdes dan hilang, maka akan ada bercak darah pada peluru ini. Ini berarti peluru ini bukan mengakibatkan kematian pada Afdes. Lalu, dengan peluru apa Afdes mati? Peluru ini terbukti adalah milik Yang Mulia. Maka mungkin saja seseorang telah menembakkannya pada Afdes. Dan Yang Mulia tidak bersalah. Kemana perginya Gayatri? Kau menemukan bukti di hutan. Aku menemukan peluru ini dari tempat di mana Afdes terbunuh. Tapi pertanyaannya adalah, jika peluru telah mengenai Afdes, maka seharusnya ada noda darah pada peluru ini. Yang terlihat tidak ada. Ini berarti ada kemungkinan bahwa Yang Mulia belum menembakkan peluru yang membunuh Afdes. Tapi kita harus memutuskan terlebih dahulu. Apakah peluru ini ditembakkan dari pistol Yang Mulia atau tidak? Tunggu, Ratu. Ratu, ini adalah senjata yang sama. Yang diambil Yang Mulia dan ada pada Sartas. Kita akan tahu peluru ini berasal dari senjata ini atau tidak.
peluru ini dari senjata ini. Kita harus memberitahu Yang Mulia sekarang bahwa dia belum membunuh Afdes. Ayo Ratu, kita dapat menghentikan pernikahan ini. Tidak, Ibu Ratu. Jangan. Bukti ini belum cukup. Apa Ibu pikir gadis yang membunuh saudara laki-lakinya akan menjadi Ratu Amerkot? Dia tidak akan menerima kekalahannya dengan mudah, Ibu Ratu. Kita akan buktikan bahwa Afdes tidak terbunuh dengan peluru ini. Tapi bagaimana kita membuktikan bahwa Afdes tidak terbunuh oleh Yang Mulia? Untuk membuktikan ini, kita harus mencari tahu peluru yang telah membunuh Afdes. Berdoalah kepada Tuhan bahwa si pembunuh tidaklah cerdas, bahwa dia menggunakan peluru yang sama dengan milik Yang Mulia. Betapa pintarnya pembunuh tersebut. Dia pasti melakukan kesalahan kecil atau besar. Kali ini dia harus membayar mahal untuk kesalahan itu. Aku harus kembali ke tempat itu, Ibu Ratu. Tempat di mana pembakaran Afdes. Mungkin aku akan menemukan peluru tersebut di sana. Jika Ratu berhasil, maka perkawinan Yang Mulia dan Rageswari akan dibatalkan.